Halo kalian semuanya, senang sekali kita Mariska Polii bisa bertemu kembali dengan kalian semuanya di video kali ini dan yang akan chit-chat dengan Chit-chat with Mariska kali ini adalah Rizka Ogi. Rizka Ogi adalah seorang presenter di salah satu TV swasta terkenal di Indonesia dan juga adalah seorang pengusaha dan masih banyak lagi yang akan, dan kita akan chit-chat dan tanya-tanya dengan Rizka sekalian di video ini. Dan jangan lupa untuk kalian yang masih baru di channel ini, subscribe, dan yang sudah subscribe nonton aja. Oke, ini dia Rizka Ogi. Selamat pagi waktu Jakarta, Rizka, apa kabar? Selamat pagi Ini Eka. jam 7.35 malam di Seattle. Jadi di Jakarta kan Coba. sekarang kan menetap di Manado kan? Di Jakarta Iya, dalam rangka apa kalau boleh tahu sekarang? Jakarta tuh karena lagi mau medical check up aja, kan ada jadwal tahunan untuk medical check up, jadi dirunut aja semua. Tapi puji Tuhan sih baik hasilnya. Oke, good. Dan sekarang ada kan udah barusan meraih gelar doktor ya waktu itu, tahun lalu atau 2 tahun yang kemarin? Tahun lalu. Ya itu kalau Tahun lalu. komunikasi ya, komunikasi. Iya. Ini studi, kapan nikah? Oh salah. Maaf, Lagi. maaf. Iya. Kan single parent kan nggak enak kan, tetap ya kata itu kita tetap ya biar balance gitu loh Kak kan. Maaf nih terlalu maaf ya, bukannya mau kepo-kepo atau belum waktunya atau terlalu memilih. Terlalu apa? Terlalu selektif kah atau terlalu perfeksionis atau? Enggak juga sebenarnya, enggak sih, cuman belum ketemu aja yang pas. Tapi oke. Jadi fokus lebih ke Aaron ya, lebih menjaga Aaron. Iya, anak udah prioritas karena kan memang lagi tumbuh kembangnya tuh lagi, ya tau lah sekarang kan media sosial, TV, apa belum lagi lingkungan. Jadi tuh pertumbuhan anak tuh sekarang cepet banget. Dia harus dihawasi banget. Gitu. Ya tapi kan ada orang tua yang tidak mengizinkan anaknya di usia tertentu memegang handphone. Rizka sendiri gimana? Meluaskan atau tetap di dalam pengawasan? Diizinkan pakai handphone tapi Aku anak cuma satu. Nggak mau dibilang juga terlalu manjain, nggak. Tetap ada rules-nya. Tapi kalau soal handphone, aku baru memberlakukan dia bisa menggunakan handphone itu 6 bulan kemarin. Gitu loh. Jadi dari start 6 bulan kemarin ke sini, dia udah mulai start pegang handphone, dibelikan handphone. Nggak nyampe 6 bulan juga sih, mungkin 5 bulanan kali. Nah, setelah itu kan sekarang udah studi itu kan udah daring ya, daring, online. Jadi ya sangat kebantu. Di samping itu juga anakku tuh suka banget gitu loh dengan teknologi. Jadi banyak aplikasi yang sebenarnya I was surprised karena dia justru aku tahu dari dia gitu loh. Dimana kalau ada aplikasi yang bisa connect ke TV, jadi kita nonton di handphone gitu, terus bisa di-connect ke TV, di TV mobil gitu loh. Kayaknya anak gue yang lebih canggih daripada gue deh. Tapi ini ada banyak sekali beredar seperti meme bahwa ternyata katanya ibu lebih jahat dari mamanya daripada gurunya, misalnya horor belajar di rumah itu banyak sekali meme yang bilang seperti itu, apa anak malah jadi lebih takut emaknya daripada gurunya karena mungkin emaknya lebih disiplin, mamanya lebih strict dalam mengajar anak di rumah atau mendampingi. Ada banyak sekali saya baca di sosial media. Rizka sendiri mengalami nggak itu agak sedikit keras gitu kadang-kadang, kenapa jadi marah-marah gini, emosional anak. Kalau menurut saya sih bisa iya, bisa juga tidak, tergantung dari background. Karena saya mungkin backgroundnya adalah ilmu komunikasi, jadi mungkin bagaimana saya berinteraksi dengan orang lain, apalagi anak saya ya, yang terus terang
mungkin kita sebagai ibu lebih mengenal bagaimana sih karakter anak ini gitu, lebih dalam mengenalnya, mungkin agak lebih mudah gitu. Dan dengan zamannya seperti ini, kita tuh sebagai orang tua juga harus punya ring bell-nya. Oke, kita punya kelemahan. Saya mungkin punya kelebihan dalam hal komunikasi, tapi kelemahan saya mungkin saya belum bisa mengkontrol emosi. Jadi mungkin ya harus belajar juga. Kita orang tua juga harus belajar. Kita cari tahu gimana sih cara, misalnya nih contoh. Saya mungkin tuh kalau ngajarin Aaron itu kalau bicara soal pelajaran bahasa Inggris, bahasa Indonesia, PPKN, easy for him gitu loh. Tapi once itu comes to matematika, itu pasti dia, karena dia nggak punya minat di situ gitu loh. Tapi kalau misalnya pelajaran-pelajaran lain nggak usah ditungguin, dia bisa menyelesaikan, nggak apalagi bahasa Inggris gitu. Tapi kalau matematika, kita harus ekstra di dia. Itu satu. Anaknya sendiri nggak suka, gimana orang tuanya? Aku sendiri kan nggak begitu suka dengan matematika. Aku lebih suka sejarah, bahasa, ilmu diplomatik, hubungan luar negeri gitu, komunikasi. Nggak terlalu suka dengan matematika. Jadi cara yang bisa kita lakukan sama-sama kita nonton, kan banyak sekali video-video di YouTube bagaimana menyelesaikan soal-soal gitu loh. Sekarang itu kan ada tutorial. Kalau sekarang kan anakku tuh sekolah lewat TVRI ya. TVRI itu salah satu TV di Indonesia, itu TV publik di Indonesia. Jadi kita nonton di TVRI, tapi melalui Google kita bisa lihat gitu loh caranya, dan proses pembelajarannya kan bisa direcord gitu loh. Jadi menurutku tuh bisa iya ibunya tertekan, lebih jahat daripada guru, karena basic mereka kan bukan pengajar. Bukan pengajar gitu loh. Untuk menjadi seorang pengajar itu butuh kualifikasi yang baik gitu loh. Dan dia kan punya training-training tersendiri. Nah, kita yang jadi guru mendadak, belum lagi tekanan harus masak, harus ada juga ibu yang kerja, harus meeting sana sini. Contoh yang lain lagi, salah satu anak di kelas anakku tuh orang tuanya dua-duanya bekerja. Anaknya sendiri di rumah. Ada yang lainnya lagi, anaknya tidak punya handphone untuk belajar daring. Jadi harus nunggu orang tuanya pulang baru belajar. Jadi kalau kita bicara soal perkembangan zaman itu memang butuh adaptasi gitu loh. Kita tidak bisa memaksa orang untuk bisa ikut dengan adaptasi itu gitu. Tapi kita harus berkembang. Jadi jadi orang tua sekarang tuh harus berkembang. Nggak bisa, nggak bisa. Orang tua tuh harus update. Harus Sekarang tuh bukan hanya update informasi loh, Mbak Eka. Update kuota penting. Nggak ada kuota nggak bisa belajar. Betul. Tapi pemerintah gitu. Kan kan dari sekolah ada kan, ada gratis kan kalau nggak salah, nggak ya? Nggak ada, nggak ada. Untuk kita yang mungkin saya masih di Manado, masih di kota, masih di sentral, masih bisa mengakses internet. Untuk yang lain-lain, ada beberapa nih yang di Indonesia yang sedang terjadi sekarang tuh, ada beberapa daerah gitu kan, misalnya di Sulawesi Tenggara, dia kualitas signalnya kan nggak begitu bagus gitu. Jadi anak-anak itu harus mendaki gunung untuk dapat signal terbaik gitu loh, ya, supaya koneksi internetnya nggak bagus, supaya koneksi internetnya bagus. Ada yang harus duduk di jalan raya untuk bisa dapat koneksi. Tapi ya kita nggak bisa nyalahin pemerintah gitu loh. Perkembangan zaman yang memang butuh kita untuk beradaptasi. Tugas pemerintah itu ya meningkatkan infrastrukturnya aja sih sebenarnya. Oke, perubahan itu kan perlu proses. Ya. Kalau sekarang kita mau ke cerita awal-awal bagaimana sampai seorang Rizka Ogi itu bisa berkiprah dan ya bisa dibilang ya masuk ke presenter yang berhasil ya, bisa dibilang dari Manado, dari sebuah kota kecil dan kemudian pindah ke Jakarta. Itu boleh tahu dari awal-awal itu umur berapa mulai durasinya berapa lama dulu? Bisa habis durasinya cerita dari awal. Nggak apa-apa. Bisa juga. Jadi sebenarnya puncak karirku itu di tahun 2002.
Di tahun 2002 itu saya menang kompetisi Putri Bahari. Itu skalanya udah nasional. Terus kemudian di tahun 2002 itu juga saya ikut Cover Girl. Terus, tapi sebelum saya terjun di big event seperti itu, dari SMP sama SMA itu saya udah mulai start modeling, gitu lah. Jadi di start modeling, ikut kompetisi lokal kayak Nona Manado, terus apalagi ya. Saya nggak sempat ikut Noni Sulut sebenarnya karena pas mau karantina saya kabur. Itu sih MC gitu loh. Nah, waktu pas tahun bersinarnya Rizka Ogi itu 2002, saya itu udah mencapai prestasi yang menurut saya untuk tingkat lokal itu enough gitu loh. Saya udah jadi presenter TV di sana, saya udah jadi best top model lah gitu di sana. Saya udah capai, kalau untuk tingkat daerah gitu kan, kalau yang pigeon gitu kan ya Nona Manado, Noni Sulut, saya udah capai itu gitu loh. Saya pikir kok MC juga hampir tiap hari ada eventnya gitu. Menurut saya kok kayaknya kok nggak cukup gitu loh. Masa sih harus kayak gini? Harus yang lebih dong. Nah, kebetulan saya punya opportunity, mantan direktur yang di Pacific TV itu kan pindah ke Jakarta. Saya lupa siapa sih namanya yang pakai kacamata tuh, Kak. Pak siapa gitu ya? Lupa namanya deh. Ya, sorry. Ya, whatever gitu. Udah lama ya. Nah, oh ya, aku tuh harus thanks to Pak Theo. Theo ya? No, bukan Pak Theo, yang direktur news. Iya. Itu yang kacamata tuh. Lupa kan. Aduh, lupa. Aku juga lupa. Aduh, tapi I have to thank to them, both of them. Kenapa? Karena Pak Theo yang ngajarin saya bagaimana teknik presenting gitu loh. Ingat kan kita belajar tuh dari garasi. Garasinya Pak Isa Kere. Jadi setiap pagi kita harus training, baca koran kenceng-kenceng, ya kan? Terus berintonasi dengan itu, belajar mengenal yang namanya kamera, semuanya dimulai dari garasi. Hebat kan? Terus kemudian salah satu direktur di sana, news kalau nggak salah, saya lupa namanya, aduh maaf banget Pak. Dia pindah ke Jakarta. Nah, dia masuk Bintang Group. Waktu dia masuk Bintang Group, dia tawarin saya waktu itu, Fani Rahmasari, presenternya mau cuti hamil. Dia bilang, Riz, kamu ke Jakarta dong, gitu loh. Kamu ke Jakarta, saya punya opportunity buat kamu. Jadi dia set saya untuk gantiin Fani Rahmasari untuk sementara waktu, sementara dia cuti hamil gitu. Datanglah saya ke sana. Dikasih skrip, ini ceritanya adalah live on tape nih Eka. Lo tahu kan live on tape. Kalau kita di Manado, ya ampun dengan standar itu ya sudahlah. Kalau cuma ngafalin skrip, improvisasi, kita embat lah. Nah, dia punya skrip 7 lembar. 7 lembar, terus kemudian setelah make up, setelah dandan, semuanya dia bilang gini, Mbak, skrip ini harus dihafalin. I was shocked at the time, tapi karena kita udah terbiasa yang namanya non-script di Pacific TV waktu itu, jadi saya bilang, oh udahlah, ini bukan gampang, tapi maksudnya ini tantangan gitu loh. Dan you know what? Saya bisa menyelesaikan satu episode itu dengan syuting hanya 2 jam. They were surprised, I was surprised too. Menurut mereka tuh, Fani Rahmasari bisa menyelesaikan lebih dari itu gitu loh. Proses syutingnya lebih dari itu gitu. Dan setelah proses casting yang menurut mereka itu adalah, yang menurut saya adalah casting, ternyata enggak. Mereka udah langsung di take, live on take, dan itu menjadi episode menggantikan Fani gitu. Waktu itu saya nggak pernah nanya, honor saya itu berapa sih gitu. Karena menurut saya itu casting gitu. Tapi mereka bayar saya itu 2 juta waktu itu. Honor terbesar yang pernah saya dapat. Karena sebulan saya kerja di Pacific TV itu mungkin cuma 1,5 juta kali dibayar gitu.
Dan saya dikasih kesempatan untuk dapat program itu selama 6 bulan. 6 bulan saya dapat program itu, saya minta keluar. Kenapa? Saya sekolah. Akhirnya saya join saya sekolah, mendaftar sekolah di London School, karena tujuan saya tuh ke Jakarta tuh sebenarnya mau sekolah, gitu loh, mau ngambil S1. Terus saya daftar lah di London School, gitu loh. Di London School karena ilmu komunikasi, semester ketiga, saya coba di news, gitu loh. Saya ngelamar lah. Saya ngelamar lah di adiknya RCTI. Waktu itu, kalau sekarang namanya Sindo, tapi waktu itu dia namanya, apa ya namanya? Kok gue lupa? Ya pokoknya gue lupa namanya, tapi start pertama aku jadi news tuh di situ. Di training sama Bang Tompas Harahap 2 minggu, baru diizinkan untuk siaran. Nah, ketika aku siaran pertama kali, aku langsung diambil sama RCTI, digandeng, padahal aku karyawannya Sindo TV ya, digandeng untuk programnya RCTI namanya Delik. Ya. Gitu. Namanya Delik. Setelah Delik, aku dapat program lagi seputar Indonesia Mudik. Gitu loh. Nah, label news anchor itu langsung melekat ketika aku ada di layar Seputar Indonesia. Karena pada zaman itu Seputar Indonesia kan lagi on the top, di mana aku harus kerjasama dengan Chantal Della Concetta, Gustaf Aulia, Iman, terus siapa lagi ya, Arif. Ya pokoknya nama-nama besar yang dibesarkan oleh RCTI gitu loh. Padahal sebenarnya aku nih orang Sindo gitu loh. Sebenarnya. Udah, setelah itu terus terang kuliahku berantakan setelah aku jadi news anchor. Jadi semester 3, semester 4 masih oke, tapi semester 6, bahkan di saat aku kuliah, aku udah jadi dosen pengganti. Bukan dosen pengganti sih sebenarnya. Kebetulan dosenku adalah produser di TV-nya kita, anak perusahaan gitu. Jadi ketika, aku murid sebenarnya, jadi ketika dia mau presentasi gitu, dia selalu bilang, Riz, sini, kita pakai role model aja. Gimana? Tunjukin gimana ke teman-teman yang namanya siaran berita itu seperti apa. Jadi pada saat itu, saya bekerja sambil belajar. Jadi ilmu yang saya pelajari, saya coba praktekkan gitu. Jadi berusaha untuk lebih mumpuni. Nah, setelah RCTI, kesempatan saya tuh besar banget kebuka. Nah, semua sebenarnya by accident. Saya join akhirnya dengan salah satu organisasi masyarakat sebenarnya yang sekarang sudah jadi partai, Nasdem, Nasional Demokrat pada waktu itu. Nah, ketika join dengan Ormas, saya join di elbow-nya ya, jadi untuk yang bagian pemudanya, namanya Garda Pemuda Nasdem. Ada beberapa event yang mereka selalu, Mbak Ogi tolong dong jadi MC-nya, gitu lah. Ya udah aku nge-MC. One day ada salah satu produser gitu, kenal Pak Tandri kan, jadi ada namanya Managing the Nation with Tandri Abeng. Kebetulan presenternya adalah Nadia Mulya. Nah, Nadia Mulya itu sakit juga. Ini ceritanya sama persis kayak Fani Rahmasari. Nadia Mulya itu sakit. Nadia Mulya sakit, dicarilah presenter. Pak Tandri ini tuh agak spesifik orangnya. Nah, dikasih ada sekitar 40 daftar nama presenter Metro dan orang luar yang dicantumkan. Saya salah satu orang yang ditaruh namanya tanpa foto. Semua tuh lengkap, foto, nama, kemudian pencapaian apa. Saya hanya nama dan without foto. Pak Tandri kemudian nanya, ini siapa? Panggil anaknya. Episode yang saya harus casting, sama lagi nih, ini jebakan tuh. Live on tape juga. Nah, episode saya waktu itu, saya harus mendampingi Pak Tandri, jadi saya jadi co-host, dan narasumbernya adalah Pak Usman Sabta. Everybody knows gimana orangnya, jadi it was serem.
Gimana ya? Nah, waktu aku dikontak, I don't even know the program. Nggak pernah nonton, Eka. Programnya itu seperti apa tuh nggak pernah nonton, nggak pernah kebayang gitu loh. Tapi karena Metro, pada zaman itu semua news anchor mau jadi news anchornya Metro TV gitu loh. Jadi, aduh, terserah deh, katanya gitu. Sampai pada akhir dia approach saya tuh, dia nanya, Bariska nggak nanya mau dibayar berapa, gitu. Saya nggak perlu nanya, kamu nggak bayar juga nggak apa-apa. Yang penting saya tuh dikasih kesempatan untuk bisa nyoba layar Metro, meskipun itu hanya casting, bilang gitu. Dia bilang, oke Mbak, besok kita take ya, jam sekian, jam sekian. Datanglah saya ke situ, datang, terus kita syuting di situ. Saya tuh sebenarnya tugasnya tuh hanya opening, teaser, dan closing. Tapi ketika itu, saya tuh gemes, Pak Tandri tuh ngobrol sama Pak Oso, itu ada, kita waktu itu ngomongin tentang gold card. Waktu itu kita ngomongin tentang gold card. Kayak orang awam tahu deh soal ini gitu loh, kok nggak mau ditanyain gitu loh. Jadi ketika aku mau teaser, aku selipin pertanyaan itu gitu loh, which is nggak bisa aku lakukan. Udah dong, setelah pertanyaan itu mau teaser, kan iklan. Pak Oso tuh langsung ngeliat, ngelotot. Aduh, salah kali gue nih nanya nih. Ya kan, orangnya udah suaranya kenceng begitu, gitu. Marah nih dia, gitu. Hey, kamu namanya siapa? Katanya gitu. Gue langsung dong dibentak kayak gitu. Saya namanya Rizka, Bapak, gitu. Kamu sekolah di mana? Belajar di mana kamu? Katanya. Kok kamu bisa ketahuan? Katanya. Kok kamu orang mana kamu nih? Intelijen kamu ya? Kok bisa tahu? Saya bilang, Pak, kayaknya pertanyaan saya itu normatif dan itu sebenarnya pertanyaan semua orang gitu yang nggak dijawab aja gitu. Nanti setelah selesai ini, kamu ke kantor saya ya, gitu loh. Dan you know what? Setelah kejadian itu, saya menggantikan Nadia Mulya, which is satu episode, they was pay me 25 juta satu episode. Ah, Jadi itu banyak di tahun itu. iya, jadi setelah aku masuk layar Metro, opportunity-nya sangat banyak banget gitu. Nah, 10 tahun lah, 10 tahun aku di TV gitu, udah mulai fokus ke sekolah gitu. Jadi cari waktu yang fleksibel. Nah, aku kemudian pengen ganti image, joinlah dengan net gitu lah. Pegang program Wonder Food. Program Wonder Food itu sebenarnya kombinasi antara kuliner sama kesehatan gitu loh. Jadi kita bicara tentang satu makanan gitu loh. Kalau makanan ini kamu makan, efeknya itu apa sih? Kandungan yang ada di makanannya itu apa sih gitu loh. Nah, awalnya aku pikir akan lebih mudah gitu loh. Karena program ini kan bukan program news gitu loh, feature gitu, edutainment gitu. Tapi ternyata setelah tahunan kita membangun image as a news anchor, agak berat emang membawa diri itu lebih relax gitu. Tapi tengkat tim produksinya tuh baik banget gitu. Jadi mereka kasih aku kesempatan untuk bisa adjust. Dan ya, akhirnya bisa adjust dan produksinya memang lumayan panjang gitu loh. Memang untuk dari segi uang, kalau kita bicara uang pencapaian gitu, nggak sebesar Metro TV, tapi coveragenya juga lebih besar Metro TV. Tapi mungkin nggak tahu ya, mereka mengemas yang namanya Rizka Ogi itu lebih menarik dan lebih mungkin diterima orang. Agak lain, mereka ngeliat Rizka Ogi itu kayak kaku banget deh Mbak Rizka nih. Tapi setelah ke Metro tuh, oh ternyata Mbak Rizka tuh begini, oh ternyata gini. Jadi orang lebih banyak mengenal di situ. Namaku lebih melampung sih. Gitu. Kenapa? Kata tadi katanya stop agak ada di postpone, berhenti dulu sementara yang Wonder Fruit, nggak syuting karena pandemi? Oh enggak, programnya tutup, dibungkus gitu loh. Karena Net sendiri kan mereka fokus untuk newsnya dia cut newsnya. Jadi dia rebranding. Dia cut banyak sekali program, hampir 60 program. Jadi dia buat program baru.
dia buat program baru. Kendalanya Net waktu itu kalau kita bicara soal coverage tuh dia nggak punya kanal. Gitu lah. Jadi ya itu mungkin juga dengan pandemi atau apa operasional. Ibaratnya kalau kita bilang biaya kosnya tinggi, pendapatannya tuh nggak seimbang gitu lah. Jadi merah terus di laporan keuangan. Gitu. Mau tidak mau harus di stop dulu. Iya. Dia kan ada layoff juga 4 kali. Oke. Jadi waktu itu masih waktu syuting masih udah ambil dokter kan? Udah, usaha juga udah start. Aku kan start usahanya juga waktu masih di RCTI udah start sih. Jadi sebenarnya nggak tahu ya, presenter ini hobi atau pekerjaan, kayaknya bos deh. Lebih pilih mana sebenarnya, presenter di news atau lebih ke Wonder, lebih ke yang bisa dibilang yang edutainment atau yang tadi Rizka bilang serius gitu, lebih senang yang mana? Kak kan tahu aku orang itu seneng banget tantangan. Jadi tuh adjustable aja sih. Kalau mau bilang seneng di news, iya seneng. Karena networknya kan besar. Kita ketemu orang-orang besar di situ, gitu. Kalau mau bilang Wonderfood, seneng juga. Karena lingkungannya tuh beda, gitu. Seneng sih, seneng aja di mana aja. Selama itu masih presenting ya. Oke. Aku kan kita banci tampil. Oke. Setelah selesai kuliah, meraih gelar doktor, ini apa yang ada rencana apa ke depan? Aku tuh pengen buka sekolah komunikasi sebenarnya. Cuman itu usulan sebenarnya dari sebelum pandemi. Tapi pas pandemi ini semua tuh kepospon. Aku tuh pengen ngajar juga gitu. Jadi di Manado nih lagi lobby gitu, dekan-dekannya mana sih gitu. Lihat saya dong, saya bisa komunikasi loh. Dari pendidikan, karir dan sebagainya, saya ingin ke sedikit lebih pribadi. Rizka kok betah sekali sih sendiri? Nggak betah, to be honest. Sebenarnya tuh nggak betah. Apa namanya? Apalagi sekarang usia udah 35, udah ada unsecure-nya gitu kan. Setiap bangun pagi tuh rasanya tuh, aduh, kenapa sih beban ini tuh harus ditanggung sendiri. Meskipun saya tuh matang secara finansial gitu loh. Saya merasa itu nggak cukup gitu loh. Mental nih, meskipun juga saya udah terlatih gitu loh mentalnya gitu as a jurnalis, mental baja gitu, tapi rasanya tuh enggak gitu loh. Kalau ditanya kenapa, saya nggak nutup diri sebenarnya Mbak Eka, cuman belum ketemu aja sih. Pacaran iya ketemu beberapa orang gitu loh, tapi lihat visi dan misi, nggak tahu. Coba kasih tips dong gimana? Tipsnya kan cuma membuka hati, Mbak. Saya tuh agak irritated kalau bicara soal kelihatannya membuka kali, tapi sebenarnya nggak membuka. Ini apa sih namanya? Buka tapi nggak membuka. Jadi ada beberapa perfeksionis maunya yang apa ya? Enggak juga sih. Saya tuh sebenarnya siapa aja deh yang mau gitu. Cuman beberapa laki-laki yang pernah singgah di kehidupan saya gitu waktu masih pacaran. Kesan dan pesannya mereka nih, katanya mereka minder di saya gitu loh. Karena itu sih. Dari segi income-nya mungkin, atau dari segi apa mindernya? I don't know. Ini aku juga punya relationship dengan orang yang mungkin secara finansial tuh lebih dari saya gitu loh.
Tapi kan kalau kita bicara, saya tuh udah pada fase ini loh. Kalau kita bicara soal pernikahan gitu loh, rumah tangga gitu. Kalau hanya dinilai dengan uang itu, saya nggak bilang uang itu nggak penting ya. Tapi rasanya kalau kita hidup dengan kasih sayang, itu tuh lebih bisa. Kalau ada temen gitu, ada temen tuh bisa gitu loh, bisa. Sebenarnya Saya pilih kan bukan yang mana sih? Ada itu nggak sih? Pilih yang misalnya ini cakep tapi nggak punya duit. Mbak Eka kayaknya tahu Nggak betul cakep bagaimana tapi banyak pilihan-pilihan duit. saya. Tapi kan nggak enak masa sayang Enggak, bilang ini kan, Mbak. nggak ada. Saya tuh kalau soal standar tuh saya nggak punya standar. SNI itu nggak punya standar SNI. Nggak ada standar sama sekali. Kalau bicara fisik gitu, banyak juga pacar saya tuh yang pendek, gendut juga nggak, hitam. Enggak, saya nggak punya. Saya lebih ke nyambung aja sih. Saya punya beberapa orang yang saya rasa, kok saya nyambung gitu loh. Tapi, karena ini poin penting. Mungkin orang ini nyambung sama saya. Tapi dia sama anak saya kok nggak nyambung gitu, nggak begitu ini. Saya kan bukan wanita single, saya ini janda gitu loh. Jadi biar bagaimanapun setiap keputusan yang harus saya buat itu saya harus melibatkan anak gitu loh. Ada yang deket sama anak saya gitu loh. Ada yang deket sama anak saya. Tapi kok tujuan hidup ke depan nih nggak sama gitu. Tapi Saya tuh sebenarnya Rizka tuh hal yang bagaimana sih yang sangat dominan, sangat syarat dominan kalau punya relationship tuh sangat dominan atau lebih banyak mengalah itu tipikal yang bagaimana sebenarnya Rizkanya? dominan tuh seperti apa sih yang menguasai ya? Iya ya yang lebih apa-apa tuh pengennya enggak ya? Enggak. Saya tuh orangnya enggak. Saya kalau nggak dikasih kabar saya nggak akan ngabarin juga. Saya nggak akan nyari gitu loh. Karena saya tahu kalau dia akan nyari ya pasti dia akan nyari. Atau mungkin karena gitu ya, saya terlalu cuek. Jadi orang ini mikir, gue nih sebenarnya apa di hidupnya dia ya? Ketahu deh. Saya serahin aja sama Tuhan, terserah. Pasti waktu Tuhan yang terbaik lah. Iya, yang pasti bahwa dalam pasti datang jodohnya. Nggak usah takut. Kan masih muda juga kita aja. Iya, kemarin kita udah tekun ya kan, ternyata dia milih yang lain. Padahal kurang apa ya kan? Ya, sabar aja, sabar. Jodohnya. Tapi ada progres nggak atau ada sesuatu yang ingin juga dibuat di beberapa tahun ke depan ini atau ada rencana-rencana ke depan yang ada target nggak ini di tahun ini? Kalau nggak setelah pandemi ini sih otomatis saya tuh harus merubah core bisnis. Jadi saya lagi tapi kan brainstorming. Yang lancar kan yang bisnis yang dibangun di Manado kan beberapa jalan. Kan launch-nya tutup, Mbak. Tutup PSBB jadi cut gitu. Nah, saya kebetulan tinggal di Manado itu tidak di perumahan. Saya tinggal di lingkungan yang padat penduduk gitu. Saya berusaha untuk beradaptasi dengan mereka. Saya lihat gimana sih budaya orang Manado. Meskipun saya lahir di Manado, tapi kan saya hampir 18 tahun ya. 18 tahun di luar. Mungkin pulang, tapi kan pulang tujuannya kita kan lain kalau pulang ya. 3 hari, 4 hari gitu. Jadi tidak begitu mengenal culture-nya itu seperti apa. Nah, ketika saya kemudian 8 bulan kemarin memutuskan untuk saya mau pindah ke Manado, ya kita start dari awal. Mulai bangun rumah dulu, rumah selesai, kita tempatin, kita belajarlah culture-nya. Gimana sih bertetangga di Manado itu seperti apa? Agak ribet ya Mbak, tapi ya udah itu hal yang harus kita adaptasi gitu. Nah, aku kok ngelihat tetangga-tetanggaku ini, mereka tuh punya fighting spirit dalam hidup gitu loh. Banyak banget, aku belajar banyak banget gitu. Aku nggak bisa masak, tapi akhirnya dari
ibu-ibu di lingkunganku tuh, aku panggil mereka satu-satu dengan gaya masaknya, aku belajar di mereka gitu, belajar masak. Aku lihat passionnya mereka untuk masak itu ada. Gitu. Jadi I was thinking to buat catering. Gitu. Mereka punya skill Mbak Eka, tapi mereka tidak punya ketahanan dananya. Gitu loh. Ketahanan dananya itu cukup untuk mereka makan. Gitu. Saya bukan bilang bahwa kehidupan saya berkecukupan atau berlebih-lebih gitu, enggak. Tapi saya udah di fase hidup di mana kalau saya hidup tuh, saya nggak mau hidup sendiri gitu. Saya mau orang tuh bisa ngerasain kehadiran saya gitu. Saya suka ngomong gini sama mereka. Kalau kalian mau manfaatin saya gitu, manfaatin saya sebaik-baiknya dan sebisa mungkin kan kalian bisa manfaatin gitu. Terus terang saya panggil mereka satu persatu. Saya bilang mau kerja, gitu kan? Daripada kamu masak di saya setiap hari gitu, masakan kamu enak. Gimana kalau kamu bikin restoran gitu? Atau kita bikin central kitchen gitu. Dengan networking dan ilmu yang saya punya sebagai ahli komunikasi, kita jual online. Gitu loh. Saya yang pasarin, kamu yang kerja buat saya. Modalnya dari saya. Gitu loh. Nah, sebelum kita merealisasikan big project ini, ada banyak hal yang sudah saya lakuin sih di lingkungan itu. Dan itu sebenarnya itu try and error yang saya lakukan. Dan saya pikir, oke juga orang-orang Manado ini oke. Yang belum mereka punya itu komitmen. Jadi kalau dikasih apa namanya ibaratnya apa ya istilahnya kemudahan gitu loh. Semakin mudah mereka dapat, semakin mudah menghasilkan. Mereka nggak ada tanggung jawab Mbak Eka. Jadi uang bukan uang saya kok, uangnya Ibu Rizka kok. Jadi ya saya nggak punya tanggung jawab untuk ya kalau uangnya hilang ya udah gitu loh. Belum punya tanggung jawab itu. Dan misalnya yang lainnya kalau kita bicara soal komitmen tuh mereka harusnya kerja tuh jam 7, dia datangnya jam 9, jam 10 gitu. Kerja setengah hari, terus komitmennya tuh belum ada. Nah, pelan-pelan tuh saya mulai nanamin itu gitu. Nanamin itu. Trik saya yang paling sederhana mungkin bisa dicoba sama teman-teman dalam kita bertetangga gitu, hidup di lingkungan yang padat penduduk. Dekatin dulu anak-anaknya. Rumah saya itu udah seperti taman kanak-kanak. Tapi saya merubah pandangan orang-orang di lingkungan itu untuk bisa setara dan selevel dengan saya. Mungkin selevel butuh proses gitu loh, untuk bisa berpikir sama dengan saya. Tapi merubah gaya mereka culture di situ tuh dari anak-anak. Jadi saya bawa anak-anak itu masuk rumah saya, main dengan anak saya bebasin mereka menggunakan permainan anak saya gitu. Saya share mereka makanan, minuman, saya bawa mereka main keluar, nonton bioskop. Hal-hal baik kan yang disampaikan ke orang tuanya. Berarti udah mulai muncul kepercayaan gitu lah. Ketika mereka udah percaya, mereka akan melihat saya secara berbeda. Oh, ibu ini bukan hanya lebih secara materi, tapi ibu ini sebenarnya baik ya, gitulah. Oh, ibu ini tuh, saya ada satu panggilan buat mereka. Ada 2 panggilannya, Bucan sama Ibu Peri. Jadi saya tuh di lingkungan itu Bucan, katanya ibu cantik sama Ibu Peri, gitu loh. Kalau ada masalah bisa diselesaikan sama Ibu Rizka. Mereka tidak sadar bahwa saya sedang menerapkan ilmu komunikasi di mereka. Saya sedang mengkonstruksi identitas saya di mereka, gitu loh. Ya, agak propaganda sedikit lah dalam bertetangga. Kerja sekecil apapun yang kamu punya, gitu, ya kamu akan appreciate itu, gitu loh. Bangga dengan apapun yang kita lakukan. Iya, jadi gitu Mbak Eka. Kalau di Jakarta saya nggak bisa melakukan ini. Kalau di Manado, saya bisa melakukan ini. Saya tinggal di kompleks yang
tetanggaan aja nggak saling kenal. Iya betul. Gitu. Jadi itu yang saya belajar. Di kota. Saya pernah tinggal di apartemen juga, ya gitu kan. Keluar masuk kita nggak kenal tetangganya. Dari situ saya nggak mau. Saya mau ke Manado, saya nggak mau. Saya punya kemampuan untuk beli perumahan di sana. Saya nggak mau. Saya mau hidup bertetangga gitu loh. Karena saya kan hanya tinggal berdua gitu loh sama anak saya. Mungkin sama pembantu. Satunya lagi supir yang pulang pergi gitu. Siapa yang mau ngelihat saya? Orang tua saya memang tinggal nggak begitu jauh dari lingkungan itu gitu loh. Tapi kalau saya tidak baik di lingkungan itu, siapa yang mau cover saya? Gitu loh. Siapa yang mau melindungi saya? Saya perempuan. Gitu. Hal yang kecil yang bisa manfaat gitu, yang sekiranya tuh apa yang saya lakukan, konstruksi identitas yang saya lakukan itu udah kelihatan hasilnya. Ketika tong air saya bocor, saya nggak tahu, tetangga saya yang tahu. Mereka yang kemudian lari ke saya, Ibu, airnya bocor tongnya, tolong dimatikan. Jadi tetangga itu jadi sebenarnya keluarga yang terdekat itu tetangga ya. Iya, saya nggak punya satpam, mereka jadi satpam saya 24 jam gue, Kak. Jadi, ya itu, gitu loh. Investasinya memang untuk jangka panjang, gitu loh. Karena kita hidup kan nggak untuk 1 hari 2 hari, tinggal di situ kan nggak untuk 1 hari 2 hari, gitu loh. Oke, terima kasih Rizka Ogi yang cantik dan baik hati yang dari dulu. Yang bisa chat ya. Mudah-mudahan kita bisa, kalau saya pulang ke Indonesia atau Rizka yang ke sini. Iya, nanti aku mau ke sana. Kamu kan udah ke rumah, aku mau ke rumah kamu sekarang yang luasnya 1 hektar itu. Enggak suka. Mau nyobain mobil Mustang-nya. Nanti dipinjam. Jangan lupa ya. Itu jangan lupa. Iya. Oke, pasti. Salam buat Mami, Papi dan iya di Manado ya. Thank you Eka udah dikasih kesempatan join. Salam juga untuk suami ya. Ya, itu dia ketawa ke TV sana. Dia bilang say hi juga buat Rizka. Oke, dah. Bye. Oke, kalian semuanya, itu tadi chit-chat with Mariska bersama Rizka dan seperti biasa kita punya tips dari Marty Lyons untuk Anda. Welcome back. I'm Marty Lyons with your tip for the day. We talked last time about how do you engage someone, have a conversation, and how do you disengage. So we talk about the big part in the middle, the meat and potatoes. That's the part about how do we have this conversation and what do you keep saying? How do you keep the conversation going and keep it interesting? And it turns out there's some pretty simple things that we can do in our mind that can keep us on track. The first one is thinking about open-ended or closed-ended questions. If you're just getting to know somebody, you might ask, where do you go to school? What are you studying? What do you like to do? At some point when you're asking a question, you'll frequently see people kind of light up where they sit up a little sharper, or they have a better smile on their face, and they say, well, I really like fishing over at this lake because I caught a big fish this one time or whatever, or I like doing artwork, or I play the guitar, whatever it is. But when you see them starting to really get a little more involved and see kind of a change, that's called their lighting up. That's the time where you can go in and ask anything you want because this is something they're really passionate about talking about. And you've hit that real sweet spot. You can ask pretty much anything. So the beauty behind that is you can really start showing people that you're listening. You're taking a question that you've asked and building on it with other questions. But again, when you see them light up, this is a time to ask anything you want. And more often than not, people will be willing to share just about anything. The one last part of this is unbelievably powerful. And this I learned from my super smart sister, Mary Lyons. 3 ways you can really demonstrate that you're listening. One is to repeat back to them, to paraphrase what they just told you. So you're saying, so you like studying art for this reason, or you like this type of art because you saw some famous paintings and that really impressed you with the emotional attachment with what they were trying to portray on the canvas, or whatever the discussion is. So that's one, is to paraphrase what they told you.
The second one is to say, wow, that's really interesting. Tell me more about that, where you're trying to draw more from them on that, and you're showing that you're really passionate about what they're saying. So you're trying to anticipate how do they get emotionally attached to this subject, because for them it is all about emotion. The third one is really cool. As they're talking about it, you can guess, and this is the best part of all, you can guess what their emotional state is, and it doesn't matter whether you're right or wrong. But it means you're trying to figure out what's their emotional state of mind when they're describing whatever it is they're doing. And if you say, oh my gosh, was that, kind of, did you feel like empathy or like a melancholy feeling from seeing that painting? Say, no, not at all. It was great. I felt like, inspired or whatever it is. So you're trying to guess their emotion, and shows that you're really trying to get inside their head and really understand them well. So again, paraphrase, and you're repeating back that. Second one is you're really trying to ask and draw out of them, ask them to give them a better description of the emotional state. But the third one's a cool one, is just guessing their emotion at the time. And that is an amazingly powerful way to connect with people. So try that out next time you have a chance. When you talk with someone, tap into that emotion and just see what kind of reaction you get with them. And I think you'll be surprised in a positive way. So there you go. There's Marty Lyons' tip for the day. You're going to have a great day. Don't forget to subscribe. Push all the buttons.